Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Umi harap anak soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat di masa wabah ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, harap disiapkan peralatan belajarnya ya. Nah, hari ini dalam pembelajaran PPKN, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Umi harap anak soleh dan soleha dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat tentunya mempunyai hak atau andil dalam pengambilan keputusan dalam bermusyawarah. Nah, ketika kita bermusyawarah memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mencapai suatu mufakat. Nah, apa itu mufakat? Mufakat itu artinya kesepakatan. Nah, kalau nih dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pengambilan voting atau pemutusan pengambilan suara. Nah, contohnya nih, kalau kita berdiskusi tentang pemilihan ketua RT, ada yang milih si A, ada yang milih si B, Pak RT A, Pak RT B. Sedangkan kita membutuhkan musyawarah tetapi tidak mencapai mufakat, maka diambillah pengambilan suara. Nah, anak soleh dan soleha, kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga Indonesia, yaitu yang pertama, saling menghormati dengan tetangga. Nah, kita punya tetangga, maka kita harus sering bersilaturahmi dengan cara sering berkunjung, menengok, dan membantu apabila tetangga kita memiliki kesulitan. Nah, tanggung jawab yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, pastinya anak soleh dan soleha tidak ingin mempunyai penyakit akibat tidak menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan serta keamanan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu menolong tetangga yang kesulitan. Nah, anak soleh dan soleha pasti ketika tetangga kita mengalami kesulitan, pasti kita mempunyai isi hati atau tergerak untuk membantu tetangga kita yang mengalami kesulitan. Nah, kalau kita membantu tetangga kita, insya Allah suatu saat jika kita mengalami kesulitan, maka kita akan dibantu oleh tetangga kita. Nah, yang keempat, tanggung jawab yang keempat yaitu berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau dalam bermusyawarah, hendaknya anak soleh dan soleha ikut dalam pengambilan keputusan, karena itu akan memiliki dampak apa yang kita ambil dalam bermusyawarah tersebut. Nah, anak soleh dan soleha tentunya tadi kita tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita sebagai seorang siswa, apa tanggung jawab kita? Nah, kita dapat berperan aktif seperti apa kalau dalam bermusyawarah? Yang pertama, yaitu bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Seperti gambar di samping, kita bisa menyiapkan tempat musyawarah dengan cara dibersihkan, terus dirapihkan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, peran aktif anak soleh yaitu mengamati jalannya pengambilan keputusan. Nah, untuk kelancaran musyawarah hendaknya kita ikut mengamati bagaimana jalannya musyawarah ini gitu. Yang ketiga yaitu membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah ya. Meskipun biasanya dalam musyawarah kita dibagi beberapa seksi, contoh seperti seksi kebersihan, ada yang seksi keamanan, ada seksi konsumsi. Nah,
Inilah peran aktif anak soleh sebagai warga masyarakat dalam kegiatan musyawarah. Nah, silakan anak soleh dan soleha buka LK-nya. Kita jawab pertanyaan berdasarkan penjelasan yang sudah Umi jelaskan. Yaitu nomor 1, apa yang dilakukan jika musyawarah tidak mencapai mufakat? Apa tadi? Yaitu dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Nah, LK yang sudah Umi berikan, maka silakan dilihat kunci jawabannya di video ini. Nah, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.